Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia. Lembaga yang menjamin agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Sejak diundangkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Secara umum, amandemen merujuk pada perubahan yang terjadi dalam hukum tata negara suatu negara. Sedangkan konstitusi merupakan asas dalam dasar politik dan hukum yang meliputi tata cara, struktur kewenangan hak dan kewajiban, sehingga konstitusi ini erat kaitannya dengan adanya amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan setelah reformasi, yakni setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun pada Mei 1998. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dari 1999 hingga 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah sudah sebanyak 4 kali, di mana beberapa pasal akan diubah dan beberapa pasal akan tetap tidak diubah. Berikut ini beberapa perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya sebagai berikut. Amandemen pertama dilakukan untuk mempertegas manakah yang menjadi wewenang presiden dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang penguasa. Amandemen pertama yang diajukan pada sidang tahunan MPR 1999, di antara lain ada 9 pasal yang akan dirubah. Dapat disimpulkan bahwa reformasi yang terjadi pada 1998 adalah pemicu dari diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen juga terjadi karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perubahan tersebut perlu dilakukan, sebagai contoh saat reformasi 1998. Keadaan di Indonesia sudah kacau balau dari sisi ekonomi atau krisis moneter, dan dari sisi lainnya yang terlihat dari penyerahan, pembakaran, dan lain-lain. Amandemen yang dilakukan tentu saja tidak mengubah, namun memperbaiki agar lebih baik dan tidak multitafsir. Selain itu, melakukan amandemen diperlukan suatu alasan yang sangat kuat untuk melakukannya dan dapat terjadi aliran jelas agar amandemen dapat terjadi. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Alasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satunya untuk mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar yakni sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Tujuan amandemen yang ketiga yaitu untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia dengan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden atau wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Tujuan dilakukan amandemen keempat salah satunya yaitu untuk mengoptimalkan kepengurusan MPR dengan menjadikan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selain itu, amandemen keempat juga menghapus Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan kemudian Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.